Jika kita mendengar kata kota Seoul, maka yang ada di pikiran kita adalah kota impian. Ibu kota Korea Selatan ini menawarkan beragam gemerlapan dan kemudahan hidup. Namun pada film yang berjudul The Outlaws, kota Seoul digambarkan sebagai kota yang penuh kekejaman, pembunuhan dan pemerasan dari kelompok-kelompok gangster yang brutal. Film yang menceritakan tentang penumpasan para gangster brutal oleh polisi unit kejahatan berat yang dikomandokan oleh seorang pria yang bernama Ma Seok-do. Tokoh ini digambarkan dengan postur tubuh tinggi dan besar serta memiliki tenaga yang sangat kuat, dengan sekali tampar membuat orang langsung pingsan. Mampukah polisi-polisi ini menumpas gangster tersebut? Saksikan selengkapnya. Film diawali dengan penusukan anak buah geng Venom oleh rival mereka dari geng Isu. Mengetahui anak buahnya ditusuk oleh rivalnya, ketua geng Isu yang bernama Ah Sung Tae memerintahkan para anak buahnya untuk melakukan serangan balasan. Namun di tengah perjalanan dihadang oleh Ma Seok-do. Anak buah Ah Sung Tae disuruh kembali oleh Ma Seok-do. Ia mengatakan jangan melakukan kerusuhan lagi, masalah ini biar saya yang tangani. Kemudian Ma Seok-do mendatangi wilayah geng Isu untuk mencari pelaku penusukan tadi. Benar saja ia sedang berada di tempat itu. Tak membuang waktu lama Ma Seok-do dan tim bergegas mengejar pelaku penusukan namun sempat ada perlawanan kecil. Dengan satu kali hantaman di kepala cukup membuat takut semua orang yang ada di ruangan itu. Situasi ini dimanfaatkan pelaku untuk lari keluar dari gedung itu. Ma Seok-do berusaha mengejarnya. Dengan lewat jalan pintas Ma Seok-do dapat mencagatnya. Ditendangnya ia hingga tersungkur. Kemudian dengan ucapan yang baik, Ma Seok-do meminta pelaku untuk menyerah dan memasukkan pisau ke dalam plastik. Namun ia menolak dan berusaha menusuk Ma Seok-do. Dengan pukulan mautnya pelaku ini dapat dikalahkan. Scene beralih ke tokoh antagonis terkuat bernama Yang Chen dari Harbin, China. Ia digambarkan sebagai rentenir yang sangat kejam dan brutal. Apapun dilakukan agar bisa mendapat uang banyak. Bahkan sangat ringan tangan untuk membunuh siapa saja orang yang menghalangi langkahnya. Yang menjadi korban pertama adalah salah seorang anak buah dari geng Venom yang telah berhutang kepadanya sebesar $30.000. Namun ia harus membayar utangnya sebesar $200.000. Mendengar angka $200.000 ia menangis dan memohon untuk dapat diskon. Menanggapi pertanyaan itu Yang Chen mengambil palu. Sontak hal ini membuat takut penghutang itu. Yang Chen berkata, jika kau ingin meminta diskon maka aku akan memberimu diskon sebesar $20.000. Namun sebagai gantinya tanganmu harus hancur. Dipalunya tangan penghutang itu berkali-kali hingga hancur tanpa ada rasa belas kasihan sedikitpun. Tak lama setelah itu An Sung Tae selaku ketua geng Venom mendapat kabar bahwa anak buahnya sedang dalam masalah. Ia dan segenap anak buahnya meluncur menuju markas Yang Chen. Sesampainya di sana rombongan An Sung Tae telah ditunggu kedatangannya oleh Yang Chen. Setelah turun dari mobil An Sung Tae melihat anak buahnya telah bersimpah darah. Melihat anak buahnya terluka membuat An Sung Tae sangat marah. Lalu dihampirinya Yang Chen sambil berkata, "Kau siapa? Apa kau tak tahu siapa aku?" Yang Chen tak peduli soal itu. Yang dia tahu hanya uang-uang dan uang. Dengan nada mengejek Yang Chen berkata, "Anak buahmu telah berhutang $200.000 tapi dia tak mampu membayarnya. Untuk itu kau yang harus membayar hutang anak buahmu." Mendengar ucapan itu An Sung Tae menjadi sangat marah dan meludah di depan Yang Chen. Sontak saja hal ini membuat Yang Chen marah. Ditusuknya leher ketua geng Venom itu. Dilanjutkan dengan menusuk bagian tubuh lain berkali-kali hingga tewas. Tanpa ada perlawanan berarti dari anak buahnya maka berakhirlah kekuasaan geng Venom. Yang selanjutnya wilayah operasional geng Venom diambil alih oleh rentenir brutal ini. Malam harinya untuk merayakan kemenangan besarnya atas geng Venom, Yang Chen dan tim datang ke bar untuk berpesta minum minuman keras serta bersenang-senang dengan para gadis. Di tengah-tengah pesta dengan minuman dan gadisnya, tiba-tiba pengelola bar datang. Dengan nada marah ia berkata, "Hei kalian bajingan, kalian pikir ini tempat pelacuran? Berani-beraninya kalian menyentuh karyawan kami." Mendengar ucapan itu Yang Chen marah dan memukul pria itu dengan botol hingga pecah. Kemudian eksekusi dilanjutkan oleh anak buahnya. Pria itu didorong ke atas meja. Dengan ekspresi gembira anak buah Yang Chen mengkampak pria itu di hampir sekujur tubuhnya dengan brutal, hingga tewas. Asisten wanita pria itu hanya menangis. Esok paginya Ma Seok-do datang ke lokasi untuk mencari tahu siapa pelaku yang telah membuat kerusuhan. Dia bertanya kepada wanita itu tentang kejadian tadi malam namun tidak ada informasi yang jelas. Akhirnya ia pergi untuk meninggalkan lokasi itu. Menuju ke kantornya untuk mengecek rekaman CCTV di bar semalam. Tampak Yang Chen dan anak buahnya dalam rekaman itu. Namun rekamannya kurang jelas jadi belum dapat mengenali secara detail ketiga pelaku tadi. Untuk itu Ma Seok-do berinisiatif untuk menyewa detektif guna mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai Yang Chen dan kelompoknya. Ma Seok-do bertanya kepada kedua detektif bayaran itu, "Informasi apa yang dapat kau berikan untuk saya?" Detektif itu menjawab, "Ketua geng Venom telah mati." Mendengar jawaban itu Ma Seok-do kaget karena kasus pembunuhan ketua geng Venom belum sampai ke telinga Ma Seok-do. Ia berucap, "Apa? Jangan bercanda kau." Detektif itu menjawab, "Benar tuan. Saya tidak bohong, Yang Chen dan kelompoknya dalang dari peristiwa ini." Di lain sisi Yang Chen dan kelompoknya terus berekspansi melebarkan wilayah kekuasaannya. Setiap tempat usaha yang dirasa memiliki potensial keuangan yang bagus,
maka akan dimintai jatah preman setiap bulan dengan nominal yang tidak masuk akal. Target yang sedang diincar adalah wilayah kekuasaan geng Isu. Yang Chen dan kelompoknya mendatangi kasino milik geng Isu dengan tujuan ingin menantang bos geng Isu. Salah seorang anggota Yang Chen membuat kerusuhan di kasino itu. Ia menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Semua pengunjung kasino tampak sangat ketakutan akan tragedi ini. Di saat sedang asik menghancurkan mesin-mesin kasino, tiba-tiba pengelola toko datang dengan menyodorkan pisau ke arahnya. Di sisi lain Yang Isu yang merupakan ketua geng Isu beserta anak buahnya mendengar adanya kerusuhan di tempat bisnisnya. Ia dan anak buahnya bergegas menuju lokasi tersebut. Sesampainya di sana ia dihadang oleh anak buah Yang Chen. Ia berkata, "Bos kami telah menunggu Anda di dalam. Harap hanya Anda yang masuk ke dalam. Sementara yang lain tetap tunggu di luar." Tanpa berpikir panjang Yang Isu bergegas masuk ke dalam kasino itu. Ia menghampiri Yang Chen seraya berkata, "Kau siapa? Beraninya kau membuat kerusakan di wilayah saya?" Dengan wajah tenang dan sadis Yang Chen berkata kepada Yang Isu untuk menyerahkan wilayahnya secara baik-baik. "Maka kau akan keluar dari ruangan ini dengan selamat." Di saat Yang Isu marah atas ucapan Yang Chen dan ingin mengeluarkan pisau, namun ternyata anak buah Yang Isu yang menunggu di luar telah dikalahkan oleh anak buah Yang Chen. Hal ini membuat kekuatan menjadi tidak seimbang. Yang Isu merasa terpojok, yang mengakibatkan Yang Isu tidak dapat berbuat apa-apa, dan terpaksa menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya kepada Yang Chen. Setelah berhasil merebut wilayah kekuasaan geng Isu, selanjutnya kelompok Yang Chen beraksi dengan memeras setiap pelaku usaha untuk menyerahkan semua keuntungan kepada mereka. Siapa saja yang berani menolak permintaan tersebut maka mereka akan dihajar tanpa ampun. Dengan perbuatan yang sangat bengis tersebut membuat para pedagang sangat ketakutan. Dengan sistem tersebut membuat Yang Chen untung besar. Semua anak buah akan mendapatkan bagian dari uang yang telah didapat. Scene berlanjut pada adegan saat Ma Seok-do dan timnya sedang makan malam di sebuah rumah makan. Ketika sedang asik menyantap hidangannya, tiba-tiba datang Yang Chen dan kelompoknya. Pada pertemuan ini Ma Seok-do belum mengenali secara pasti bahwa gangster sekaligus rentenir brutal yang tengah mereka cari adalah Yang Chen. Ma Seok-do menatap dengan penuh curiga. Ia bergegas memerintahkan rekanya untuk memata-matai secara dekat pergerakan mereka. Namun aksinya diketahui oleh Yang Chen. Terjadilah perkelahian antara kelompok Ma Seok-do dengan kelompok Yang Chen. Sadar kalau jumlah personil membuat Yang Chen melarikan diri, sempat dikejar oleh Ma Seok-do. Namun Yang Chen berlari di antara sekumpulan orang pejalan kaki, yang dimana hal ini menyulitkan Ma Seok-do untuk menangkap Yang Chen, yang pada akhirnya Yang Chen dapat meloloskan diri dari kejaran Ma Seok-do. Esok harinya ketua geng Isu memerintahkan anak buahnya untuk melakukan serangan balasan kepada geng Yang Chen. Mereka membuat jebakan dengan menyerang salah satu bar yang dikuasai Yang Chen, dengan harapan akan membuat Yang Chen marah. Dengan tindakan brutal mereka menghancurkan tempat itu dan memukuli orang-orang Yang Chen sejadi-jadinya. Sesuai yang diharapkan, Yang Chen pun marah dan memerintahkan orang terbaiknya untuk menghajar ketua geng Isu. Dengan percaya diri ia hanya mengutus 2 orang untuk melakukan tugas itu. Di tengah perjalanan kedua utusan sudah ditunggu dan dikepung oleh Yang Isu dan anak buahnya. Tanpa berpikir panjang Yang Isu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap kedua orang itu. Terjadilah perkelahian yang tidak seimbang. Di tengah-tengah perkelahian tiba-tiba Ma Seok-do datang dan melerai keributan itu. Ma Seok-do berkata kepada ketua geng Venom, "Biar aku saja yang menangkap 2 berandal itu. Ini tugasku." Dengan gaya khasnya Ma Seok-do meminta baik-baik kepada 2 berandal itu untuk menyerah. Namun mereka menolak dan balik menyerang Ma Seok-do. Ia melawan Ma Seok-do dengan sebilah pisau. Dengan hati-hati Ma Seok-do melakukan pertahanan yang solid. Dikuncinya tangan orang itu kemudian dilanjutkan dengan mencekik lehernya sampai ia tidak bisa bernafas dan pingsan. Lalu ia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ia diinterogasi oleh Ma Seok-do. Disodorkan di hadapannya foto sketsa wajah yang mirip dengannya. Ma Seok-do berkata, "Ini kau kan?" Lalu ia menjawab, "Tidak." Sontak hal ini membuat Ma Seok-do marah. Kemudian dilakukan sedikit penyiksaan yang menyakitkan agar orang itu mau mengakuinya. Sebelum melakukan penyiksaan yang lebih berat ditutupnya CCTV dengan kardus. Dengan tujuan agar tidak ada rekaman tentang penyiksaan ini, diambilnya stun gun lalu Ma Seok-do menyetrum orang itu hingga terkejar kemudian ditinjunya di bagian ulu hati. Ia merasa begitu kesakitan sampai tersungkur ke lantai. Namun ia tetap kekeh tidak mau mengakui perbuatannya. Hari berikutnya di adegan lain terlihat warga setempat mengadakan pesta syukuran untuk memberi penghormatan dan ucapan terima kasih kepada Yang Isu selaku ketua geng Isu yang telah menjaga kawasan itu dengan baik sehingga jauh dari kejahatan. Di tengah-tengah berlangsungnya pesta tiba-tiba datang seorang pria bermasker dan langsung menyemprotkan apar ke ruangan itu. Sontak membuat ruangan itu dipenuhi asap yang membuat seluruh orang di ruangan itu ketakutan dan panik berhamburan keluar. Di tengah-tengah kepulan asap tampak Yang Chen datang mendekati Yang Isu. Rupa-rupanya asap tadi merupakan sabotase dari Yang Chen. Ia ingin membalas dendam kepada Yang Isu karena telah membuat kerusuhan di wilayahnya tempo hari lalu. Terjadilah perkelahian sengit antara kedua bos gangster ini. Terjadi jual beli serangan. Masing-masing pihak mempunyai senjata andalan. Sesekali Yang Isu kalah dan sesekali Yang Chen kalah. Namun dengan kemampuan yang lebih kuat Yang Chen mampu menjatuhkan Yang Isu ke lantai.
Dengan tenaga penuh Yang Chen menekan pisau Yang Isu ke arah lehernya, dengan tusukan yang dalam dan vital membuat Yang Isu mati. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan geng Isu di wilayah ini. Di lain tempat Yang Chen masih terus melebarkan wilayah kekuasaannya. Kali ini ia sedang berdiskusi di sebuah restoran dengan pengusahaan properti. Pengusahaan itu meminta Yang Chen untuk menjaga kawasan yang sedang dibangun dari gangguan preman, khususnya dari gangguan geng Chunsik. Pengusaha itu menawarkan imbalan kepada Yang Chen dengan nominal yang tidak sesuai dengan Yang Chen harapkan. Negosiasi berlangsung alot hingga Yang Chen marah dan menendang pria itu. Dengan kondisi terpojok, pengusaha itu menyetujui permintaan Yang Chen. Mendengar wilayahnya direbut Yang Chen, Huan Chunsik selaku ketua geng Chunsik memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Yang Chen. Serangan dilakukan saat Yang Chen dan anggotanya sedang makan di sebuah restoran. Gerombolan geng Chunsik menyergap dari berbagai sisi, merasa terpojok dan kalah jumlah. Yang Chen loncat dari lantai 2 dan segera masuk mobil untuk melarikan diri. Namun, anak buah geng Chunsik terus memberikan perlawanan. Mereka memukul-mukul mobilnya. Namun sayang Yang Chen berhasil lolos. Di lain waktu Ma Seok-do dan timnya bergegas mengatur strategi agar dapat menangkap Yang Chen dan seluruh anggotanya dalam waktu 10 hari. Ia membuat strategi dengan melibatkan warga sekitar. Ma Seok-do meminta kepada warga untuk memfoto atau merekam segala bentuk kegiatan kriminal yang dilakukan Yang Chen and the Gang. Dengan instruksi yang diberikan Ma Seok-do, para warga mulai melakukan tugasnya. Mereka merekam setiap kejahatan yang dilakukan kelompok Yang Chen. Tampak para kelompok Yang Chen tengah melakukan keributan. Mereka memukuli warga yang tidak mau menyetor uang kepada mereka. Banyak warga yang menjadi korban kekejaman mereka. Dengan rasa takut warga terus merekam kegiatan kriminal itu. Selanjutnya bukti-bukti yang telah dikumpulkan para warga dikumpulkan dan diidentifikasi satu persatu untuk mengetahui secara detail semua tersangka yang sedang dicari. Kemudian tinggal merancang rencana untuk menangkap semua tersangka. Ma Seok-do menyuruh anak buahnya untuk memancing kelompok Yang Chen ke sebuah klub malam dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan penyergapan. Aksi pun dilancarkan, kelompok Yang Chen termakan umpan, mereka bergerak menuju klub yang telah ditentukan. Intel menginformasikan bahwa musuh telah masuk ke dalam perangkap. Kemudian kelompok Ma Seok-do bergegas lari untuk melakukan penyergapan. Terjadilah pertarungan hebat antara kedua kelompok itu. Namun Ma Seok-do sadar bahwa Yang Chen yang ia cari tidak ada. Ternyata Yang Chen sedang melancarkan serangan ke markas geng Chunsik. Bentrok antar dua kelompok tidak dapat dihindarkan. Kelompok Yang Chen yang lebih superior dapat mengatasi perlawanan dari geng Chunsik. Banyak dari anak buah geng Chunsik yang terbunuh. Sadar bahwa gengnya telah dikalahkan, Huan Chunsik mencoba melarikan diri. Ia berlari sejauh yang bisa ia tempuh. Tampak dari belakang Yang Chen mengejarnya. Namun karena sebagian tenaganya telah dikeluarkan dalam pertarungan tadi membuat tenaganya tak cukup kuat untuk berlari. Diterkamnya ia dari belakang lalu Yang Chen mencoba menusuknya. Namun Huan Chunsik tak ingin mati secepat itu. Ia mencoba melawan semampu yang ia bisa. Dari kejauhan ada seorang intel polisi yang melihat perkelahian ini yang membuat Yang Chen ketakutan dan berlari menyelamatkan diri sekaligus memberi berkah kepada Huan Chunsik yang tak jadi mati. Intel tersebut bergegas mengabarkan kepada Ma Seok-do bahwa ia melihat Yang Chen. Sembari menunggu kedatangan Ma Seok-do, Intel ini mencoba mengikuti Yang Chen dan berusaha memperlambat pergerakannya agar tidak melarikan diri. Di saat ia akan ditabrak oleh Yang Chen, Ma Seok-do datang tepat waktu. Ia dapat menghalau mobilnya. Terjadilah pertarungan sengit, terjadi jual-beli serangan antara kelompok polisi dan kelompok gangster. Sebuah perkelahian yang tampak begitu nyata sehingga membuat setiap adegan perkelahian di film ini sangat seru dan begitu mendebarkan. Setelah bertarung beberapa saat, anak buah Yang Chen pun dapat dikalahkan. Namun lagi-lagi Yang Chen dapat melarikan diri. Ma Seok-do beserta polisi lainnya berupaya mengejarnya. Yang Chen berlari ke sebuah hotel, ia masuk ke ruang toilet untuk membersihkan darah di wajahnya dan mengganti pakaiannya untuk menyamarkan diri. Belum sempat melarikan diri Yang Chen telah ditunggu oleh Ma Seok-do. Pertemuan kedua tokoh protagonis dan antagonis terkuat dalam film ini, terjadi pertarungan yang sengit dan seimbang antara keduanya, namun dengan dibekali tubuh yang besar. Tenaga yang kuat dan kemampuan bela diri yang sempurna membuat Ma Seok-do tampak mendominasi pertarungan ini. Namun tak jarang Yang Chen memberikan serangan balasan yang merepotkan Ma Seok-do. Setelah bertarung beberapa saat Yang Chen dapat ditangkap. Di borgolnya Yang Chen di pegangan toilet air kencing. Meskipun telah terborgol tampaknya Ma Seok-do belum puas menghajar Yang Chen. Dipukulnya sekali lagi dengan pukulan ala The Rock tepat mendarat di wajahnya. Dengan tertangkapnya Yang Chen menandai berakhirnya film ini. Semoga pemirsa Chajosu Entertainment dapat enjoy menikmati sajian kami. Mohon dukungan dengan menekan tombol subscribe, like dan tinggalkan komen positif untuk kami. See you on the next video.